Halo Sobat ATR BPN, perkenalkan nama saya Novela Muhammad Hawari, peserta Latsar CPNS 2021 Kementerian ATR BPN, gelombang 2 Angkatan 2, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga whole of government. Dan pada manajemen ASN, sahabat, yang pertama itu kedudukan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Hal ini dikarenakan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan kesatuan ASN serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya dan tidak mengganggu pekerjaannya. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara pemerintahan dan membangun nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan pegawai ASN memiliki fungsi sebagai satu, pelaksana kebijakan publik, kedua, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian kita lanjut pada hak dan kewajiban ASN. ASN itu memiliki hak juga, dan haknya adalah dilindungi oleh hukum. Dan kemudian ASN diberikan hak agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dan untuk juga meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel. Dan oleh karena itu setiap ASN itu diberikan hak yang sebagaimana berikut. Yang pertama itu gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua cuti. Yang ketiga itu jaminan pensiun dan hari tua. Yang keempat itu perlindungan seperti jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kompetensi diri yang ada pada diri ASN sendiri. Selanjutnya sesuai dengan asas proporsionalitas, hak yang diterima ASN itu diiringi juga dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Dan kewajiban pegawai ASN dalam UU ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, setia taat pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Dan yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Dan yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar dinas. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya kita lanjut pada kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN dapat melaksanakan tugasnya dengan jujur, cermat, disiplin, kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian melakukan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi, dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Fungsi kode etik dan kode perilaku itu antara lain yaitu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya baik, dan kemudian standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan etika birokrasi itu sangatlah penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi kelompok dan organisasinya. Kemudian yang kelima, lanjut pada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan sara. Dan dalam beberapa poin dalam kondisi kecacatan, penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Kemudian kita lanjut pada bagian pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang, masyarakat, atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi kita. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang unsur kedua penerima layanan yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan, dan yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan ataupun yang diterima oleh penerima layanan. Dan kemudian kita lanjut pada bagian terakhir, yaitu whole of government. Whole of government merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangi sekat-sekat sektor yang selama ini terbangun. Bentuk pendekatannya bisa dilakukan dalam pelembagaan formal atau pendekatan informal. Cara-cara ini pernah dipraktekkan termasuk di Indonesia. Cara-cara tersebut adalah yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membangun lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membangun gugus-gugus tugas. Yang keempat, yaitu koalisi sosial. Dan kemudian praktik whole of government dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh faktor-faktor yang terkait dalam pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dapat didekati oleh pendekatan whole of government diantaranya adalah A. Pelayanan yang bersifat administratif, B. Pelayanan jasa, dan C. Pelayanan barang. Dan kemudian praktek whole of government dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor-sektor yang terkait dengan pelayanan publik berdasarkan nilai dasar. Yang pertama, koordinasi, saling koordinasi antar lembaga. Yang kedua, integrasi. Ketiga itu sinkronisasi, saling sinkron antar lembaga satu sama lain. Yang keempat yaitu simplifikasi.